mudah dengan materi perbandingan dan skala bagian ke-1 bersama Tati Mulyati. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, di-subscribe, like, share, dan komen ya bila bermanfaat. Perbandingan dan skala. Sebelum membahas tentang perbandingan dan skala, ada baiknya kita membahas satu persatu terlebih dahulu antara perbandingan dan skala ya. Mari kita bahas perbandingan dulu. 1. Perbandingan atau rasio adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Perbandingan bisa dinyatakan dalam bentuk A. Kalimat, contohnya 4:5. B. Pecahan, contohnya 4/5. C. Simbol, contohnya 4 dibagi 5. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Ibu mempunyai sebuah semangka. Semangka tersebut belah menjadi 8 bagian sama besar. Apabila 3 bagian diberikan pada Andi, 5 bagian diberikan kepada Bani, tentukan A. Perbandingan potongan semangka Andi dengan potongan semangka Bani. Yang B. Perbandingan potongan semangka Andi dengan potongan semangka keseluruhan. Yang C. Perbandingan potongan Bani dengan potongan semangka keseluruhan. Mari kita jawab satu persatu ya. A. Perbandingan potongan semangka Andi dan Bani. Kita tahu Andi mendapat potongan semangka 3 bagian. Bani mendapat potongan semangka sebanyak 5 bagian. Jadi 3 berbanding 5. Ini dibaca 3 berbanding 5 atau bisa juga ditulis 3/5 ya. Nah, kita jawab yang B. Perbandingan potongan semangka Andi dan keseluruhan. Nah, kita tahu Andi potongan semangkanya mendapat 3 bagian, sementara potongan semangka secara keseluruhan ada 8 bagian. Jadi, perbandingan potongan semangka Andi dengan keseluruhan adalah sementara Andi sama dengan 3, sementara keseluruhan ada 8. Berarti jadi 3/8. Ini bisa dibaca 3 berbanding 8. Sekarang jawab yang C. Perbandingan potongan Bani dan keseluruhan. Kita tahu Bani mendapat 5 bagian semangka. Sementara keseluruhan ada 8 bagian. Jadi untuk menjawab perbandingan potongan Bani dengan keseluruhan adalah kita tahu Bani dapat 5, sementara keseluruhan potongan semangkanya ada 8. Berarti perbandingannya 5/8. Ini dibaca 5 berbanding 8. Nah, dari uraian di atas kita dapat menentukan bahwa 1. Perbandingan 2 kumpulan benda seperti semangka Andi per semangka Bani. Kita tahu semangka Andi ada 3, sementara semangka Bani ada 5. Berarti perbandingannya itu 3/5 atau bisa ditulis juga 3 dibagi 5. Berikutnya nomor 2. Pecahan sebagai perbandingan banyak benda terhadap jumlah atau selisih. Contoh ya, umpamanya kelereng Andi ada 5, kelereng Bani ada 7. Nah, jika ditanyakan A. Perbandingan banyaknya kelereng Andi terhadap seluruh kelereng Andi dan Bani bisa ditulis sebagai berikut. Yaitu kelereng Bani per kelereng Andi ditambah kelereng Bani. Sama dengan kelereng Andi sama dengan 5, kelereng Andi dan Bani adalah 5 ditambah 7. Berarti sama dengan 5/12. Nah, yang B, perbandingan banyaknya kelereng Bani terhadap seluruh kelereng Andi dan Bani bisa ditulis sebagai berikut. Itu kelereng Bani per kelereng Andi ditambah kelereng Bani. Sementara kita tahu kelereng Bani ada 7 per kelereng Andi 5 dan kelereng Bani 7. Berarti sama dengan 7/12. Berikutnya yang C.
Perbandingan kelereng Andi terhadap selisih kelereng Bani dan Andi bisa ditulis sebagai berikut. Kita kelereng Andi per kelereng Bani dikurang kelereng Andi. Kenapa di sini ditulis kelereng Andi dikurang kelereng Andi? Karena kelereng Bani lebih besar daripada kelereng Andi. Ya, ini kan ditanyakan selisih ya, berarti yang besar dikurangin yang kecil. Jadi perbandingan kelereng Andi sama dengan 5 per selisih kelereng Bani dan Andi adalah 7 dikurang 5 sama dengan 5/2. Berikutnya yang D. Perbandingan kelereng Bani terhadap selisih kelereng Bani dan Andi bisa ditulis sebagai berikut. Nah, kelereng Bani per kelereng Bani dikurangin kelereng Andi. Nah, kita tahu kelereng Bani sama dengan 7 per kelereng Bani dikurang kelereng Andi, yaitu 7 dikurang 5 sama dengan 7/2. Nah, sekarang nomor 3. Perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam perbandingan diketahui jumlah, maka perbandingannya harus dijumlahkan. Dan jika dalam perbandingannya diketahui selisih, maka perbandingannya harus dicari selisihnya. Nah, contoh soal ya. Jika diketahui perbandingan A berbanding B dan hanya jumlah A yang diketahui, maka untuk mencari jumlah si B ada 2 cara. Itu cara pertama ya. Perbandingan A per perbandingan B sama dengan jumlah nilai A per jumlah nilai B. Nah, ini dikali silang ya. Jadi perbandingan A kali jumlah nilai B sama dengan perbandingan B kali jumlah nilai A. Nah, contoh soalnya ya. Perbandingan uang adik dan uang kakak adalah 3 berbanding 7. Nah, jika uang adik Rp6.000, berapa uang kakak? Nah, kita jawab ya. Nah, perbandingan uang adik per perbandingan uang kakak sama dengan uang adik per uang kakak. Nah, kita tahu perbandingan uang adik perbandingannya 3, uang kakak perbandingannya 7. Nah, sementara yang diketahui adalah uang adik itu Rp6.000. Nah, uang kakak belum diketahui. Nah, yang ini tuh dikali silang 3 kali uang kakak ya, seperti ini ditulisnya sama dengan 7 dikali 6.000 sama dengan, nah untuk mencari uang kakak berarti uang kakak sama dengan, kan 7 kali 6.000 itu sama dengan 42.000 ya. Nah, per 3.000 per 3 yang ini nih, per 3. Nah, jadi uang kakak itu sama dengan Rp14.000. Nah, cara yang kedua yaitu karena yang dicari adalah yang uang kakak atau perbandingan yang B ya. Nah, sekarang perbandingan B per perbandingan A kali jumlah nilai A. Nih, kalau yang dicari adalah yang B ya. Berarti kalau untuk menentukan rumus yang dicari ya yang B, berarti yang dicari lebih dulu ditulis per yang diketahui kali jumlah nilai yang diketahui ya. Nah, contoh perbandingannya ya, contoh soalnya. Perbandingan kelereng Caca dan Dani adalah 4 berbanding 7. Apabila kelereng Caca 12 butir, berapa kelereng Dani? Nah, jawab ya. Nah, sekarang karena yang dicari kelereng Dani, kita istilahkan kelereng Dani itu D ya. Sementara kelereng Caca itu ya C. Berarti perbandingan karena yang dicari Dani ya, berarti perbandingan D per perbandingan C kali jumlah kelereng Caca ya. Ini D itu artinya Dani, C itu artinya Caca. Nah, berarti tinggal masukin angka-angkanya. Perbandingan Dani kan 7, perbandingan Caca 4. Nah, kali jumlah kelereng Caca. Sementara kelereng Caca kan ada 12. Berarti begini, 7 per 4 kali 12 butir. Hasilnya berapa? Ya, 7 kali 12 sama dengan 84 per 4. Sama dengan 84 dibagi 4 sama dengan 21 butir. Bisa juga begini ya, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, 7 kali 3 sama juga 21 butir ya. Jadi kelereng Dani adalah 21 butir. Nah, berikutnya yang B.
Jika diketahui perbandingan A dan B dan jumlah seluruh nilai A dan B yang dibandingkan, maka untuk mencari jumlah nilai A dan B masing-masing adalah dengan cara, kalau untuk mencari si A ya, maka rumusnya nilai perbandingan si A per jumlah perbandingan si A dan si B kali jumlah seluruh nilai si A dan si B. Nah, kalau untuk mencari jumlah si B, berarti nilai perbandingan si B per jumlah perbandingan si A dan si B dikali jumlah seluruh nilai si A dan si B. Nah, umpamanya kita di ini ya, terapkan ke contoh soal. Contoh perbandingan kelereng Amir dan Budi adalah 5 berbanding 9. Jika jumlah kelereng Amir dan Budi adalah 56 butir, berapa kelereng masing-masing Amir dan Budi? Mari kita jawab ya. Untuk mencari si A, jumlah si A ya, berarti nilai perbandingan si A per jumlah perbandingan si A dan si B ya, kali jumlah seluruh nilai si A dan si B. Nah, kita tahu A itu mewakili si Amir ya. Si Amir itu perbandingannya 5, sementara si B itu 9 ya. Berarti nilai perbandingan si A sama dengan per jumlah nilai perbandingan A si B, 5 ditambah 9 kali jumlah seluruh nilai si A dan si B ada 56. Nah, berarti sama dengan 5 per 14 kali 56. Nah, 5 kali 56 sama dengan 280 per 14. Hasilnya sama dengan 20 butir. Bisa juga 56 dibagi 14, yaitu sama dengan 4 ya. Nah, lalu 5 dikali 4 sama dengan 20 butir. Nah, sekarang untuk mencari si B. Berarti nilai perbandingan si B per jumlah perbandingan si A dan si B kali jumlah seluruh nilai si A dan si B. Si B ini mewakili si Budi ya. Berarti untuk mencari berapa jumlah nilai si Budi adalah perbandingan nilai perbandingan si Budi adalah 9 ya. Sementara nilai perbandingan si A dan si Budi adalah 5 ditambah 9. Berarti terus dikali jumlah seluruh nilai A dan B ada 56. Nah, berarti sama dengan 9 per 14 kali 56. Nah, 9 kali 56 sama dengan 504 per 14. Sama dengan hasilnya 36 butir. Bisa juga begini, 56 dibagi 14 sama dengan 4. Nah, 9 kali 4 sama dengan 36 butir juga ya, sama. Nah, jadi kelereng Amir sama dengan 20 butir dan kelereng Budi sama dengan 36 butir. Nah, sekarang yang C. Jika diketahui perbandingan A dan B dan jumlah selisih nilai si A dan si B, maka untuk mencari nilai si A dan si B adalah sebagai berikut. Nah, contoh untuk mencari si A ya. Untuk cari si A berarti nilai perbandingan si A per selisih perbandingan si A dikurangin si B. Ya. Ini bisa aja B dikurangin A, tergantung siapa yang lebih besar ya perbandingannya. Itu yang dikurangin lebih dulu ya. Terus baru dikali jumlah selisih nilai A dan B. Nah, untuk mencari nilai si B, itu nilai perbandingan si B per selisih perbandingan A dan si B kali jumlah selisih nilai si A dan B. Nah, coba kita terapkan pada contoh soal ya. Nah, contohnya itu perbandingan uang ayah dan uang ibu adalah 5 berbanding 4. Selisih uang ayah dan uang ibu adalah Rp20.000. Nah, berapa uang ayah dan ibu masing-masing? Nah, mari kita jawab ya. Untuk mencari uang ayah, nah kita tahu nilai perbandingan ayah per selisih perbandingan uang ayah dikurangin uang ibu. Kali jumlah selisih nilai A dan nilai ayah dan ibu. Nah, sekarang kita masukkan masing-masing nilainya ya. Nilai perbandingan ayah ada 5. Selisih perbandingan ayah dan ibu. Nah, sementara ayah kan lebih besar dari ibu, berarti ayah dulu yang ditulis ya. 5 dikurang 4. Baru dikali selisih uangnya ya, yaitu 20.000. Berarti ini 5 per 1 dikali 20.000. Hasilnya 5 kali 20 ada 100. Nah, tambahin 0,3 berarti Rp100.000 ya. Nah, sekarang untuk mencari uang ibu. Nah, nilai perbandingan ibu per selisih perbandingan ayah dan ibu kali jumlah selisih nilai ayah dan
ibu. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Nilai perbandingan ibu kan ada 4. Sementara selisih perbandingan ayah dan ibu adalah ayah 5 dan ibu 4. Berarti 5 dikurang 4. Nah, baru dikali jumlah selisih nilai ayah dan ibu yaitu 20.000. Nah, sama dengan berarti 4 per 1 kali 20.000 sama dengan 80.000. Nah, di sini bisa dilihat kan uang ayah 100.000, uang ibu 80.000. Jadi selisihnya ada 20.000 kan? Benar. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Like, share, dan komen, dan di-subscribe.